Eh, pada dasarnya program tersebut adalah program knowledge sharing ya antara Bappenas gitu dengan pusat-pusat penelitian atau pusat studi lingkungan hidup PTN seluruh Indonesia gitu untuk mengkomunikasikan banyak hal terkait ke paradigma pembangunan yang sekarang dianut ya oleh pemerintah gitu ya, dan tentu saja ini terkait juga dengan beberapa agenda pembangunan global gitu ya. Jadi saya menggunakan bahan dari bahan atau materi dari pertemuan tersebut untuk di-sharing kembali ke Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi seperti disampaikan Pak Heru, jadi saya menyampaikan saja beberapa hal penting yang barangkali ini relevan ya dengan kebutuhan kita sekarang ya, terutama teman-teman di daerah sebetulnya ya, ataupun barangkali para pakar, para ahli ya yang selama ini terlibat ya di dalam perencanaan pembangunan daerah ataupun yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan gitu. Ini apa namanya, ini menjadi bagian dari apa namanya sharing pengetahuan kita gitu ya, supaya sama-sama kita bergerak gitu. Jadi saya izin share screen. Jadi judulnya saya beri judul yang cukup serius sebetulnya gitu ya. Tapi tadi Pak Heru menyampaikan tidak terlalu serius ini ya. Jadi saya akan pergunakan bahan ini, tetapi sebetulnya tidak akan terlalu patuhlah ke bahan yang ini ya. Tapi kita akan lihat beberapa bagian penting saya kira ya yang patut saya sampaikan gitu ya. Jadi kita selama ini sudah banyak pengetahuan ya, ataupun barangkali praktek juga terkait ke ekonomi hijau ya. Jadi bukan sesuatu yang baru gitu ya. Tetapi ini menjadi penting dibicarakan kembali karena pada tahun lalu ya, atau dalam rangka menyusun RPJPN ya 2025-2045, Bappenas secara sistematis ya, secara terencana memang begitu menggunakan konsep ini sebagai model pengembangan atau model pembangunan yang akan diterapkan 20 tahun ke depan gitu ya, 2045 sampai 2045. Dari acara tersebut saya melihat beberapa aspek penting yang barangkali perlu ditindaklanjuti kira-kira ya, karena yang dilakukan Bappenas tentu saja dalam skala nasional gitu ya. Padahal kita tahu di dalam sistem perencanaan di negara kita apa yang dilakukan di tingkat nasional itu tidak membumi kalau kemudian tidak diturunkan ke level yang lebih rendah gitu ya, sampai ke kabupaten kota. Kira-kira begitu ya. Jadi ada beberapa bagian yang saya akan highlight gitu ya. Pertama-tama tentu saja kita ingin lihat kembali ya, mengapa ekonomi hijau gitu ya. Ini saya kira latar belakangnya saya kaitkan dengan yang sekarang dikenal sebagai fenomena ya, ataupun krisis ya, krisis triple planetary krisis gitu ya. Ada tiga yang barangkali perlu dicermati ya, yaitu perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan, dan kemudian hilangnya keanekaragaman hayati. Ini saya kira tantangan planet bumi kita ke depan ya, tantangan umat manusia ke depan gitu ya, yang tentu saja ini menjadi dasar ya di dalam tanda petik ya dihidupkannya kembali diskursus tentang penerapan ekonomi hijau gitu ya. Kemudian saya akan mengulas sedikit perkembangan ekonomi hijau ya dan prinsip-prinsipnya tentu saja. Kemudian nanti melihat beberapa bagian penting dari RPJPN ya yang tadi saya sampaikan menerapkan konsep ekonomi hijau tersebut. Kemudian atas dasar itulah kita bicara dua bagian terakhir ya. Nah, dua bagian terakhir terkait relevansi ekonomi hijau di dalam perencanaan pembangunan nasional ya. Kemudian terakhir yang ini barangkali tantangan buat kita ya, praktisi di bidang lingkungan, sebagian besar barangkali yang menghadiri ini teman-teman yang biasa bekerja di aspek pengelolaan lingkungan, yaitu nanti dianggap mampu untuk mengarusutamakan prinsip ekonomi hijau itu dalam proses perencanaan pembangunan daerah gitu. Nah, ini saya kira yang tadi saya sampaikan ya. Jadi bumi kita ini sekarang tidak baik-baik saja gitu ya. Tiga isu ya, tiga krisis itu saya kira mestinya menjadi perhatian kita ke depan gitu ya.
karena tentu saja ketiga isu ini berkaitan satu sama lain ya. Dan semuanya tentu saja sebagai dampak dari aktivitas antropogenik kita ya, kira-kira begitu ya. Dan demikian menjadi penting bagi kita untuk mengacu atau bertitik tolak dari triple planetary crisis ini gitu ya. Nah, kemudian konsep ekonomi hijau sendiri saya kira bukan yang baru. Ya, saya kira kalau dilihat dari perkembangannya secara formal ya, UNEP sudah mendefinisikan gitu ya ekonomi hijau itu apa gitu ya, yang pada dasarnya sebetulnya tidak jauh berbeda dengan konsep pembangunan berkelanjutan ya. Jadi tetapi dalam hal ini entry point-nya adalah terhadap dimensi ekonomi. Jadi aspek ekonomi menjadi titik masuk gitu, dan kemudian tentu saja dimensi yang lain mengikuti ya, dimensi sosial dan dimensi lingkungan. Ya, saya kira kemudian diinterpretasikanlah gitu ya, bahwa ekonomi hijau itu adalah salah satu jalan gitu ya, salah satu perangkat gitu untuk menuju sustainable development gitu ya. Jadi di samping ada jalan lain kira-kira gitu ya. Nah, dalam kerangka itulah kita bisa melihat ada beberapa definisi operasional ya pembangunan ekonomi hijau ini ya, sebagai model pembangunan ekonomi ya, yang tentu saja menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada elemen-elemen sistem perekonomian ya. Jadi mulai dari investasi, bagaimana kapital dibentuk ya, bagaimana infrastruktur, bagaimana lapangan kerja ya, kemudian juga pada akhirnya nanti ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ya, dan tentu saja tidak bisa dilupakan perlindungan atau pelestarian lingkungan gitu ya. Jadi dalam konteks ekonomi hijau ya, GDP tetap dipacu gitu ya, tetapi tentu saja dengan emisi yang semakin kecil, semakin direduksi. Jadi itu yang jadi tantangan ya. Jadi aspek-aspek ekonomi hijau sudah banyak dibahas ya, mulai dari pertumbuhan hijaunya sendiri, ekonominya sendiri yang harus hijau ya, kemudian bagaimana peluang terhadap green job ya, terhadap green investment, dan kemudian tentu saja meningkatkan daya dukung lingkungan ya secara keseluruhan. Ini saya kira rasionalisasinya sudah banyak dibahas ya, saya kira ya, dan tampaknya kemudian ini dari tataran konseptual dipahami lah ya, dan tentu saja kemudian ketika dipromosikan untuk dijadikan pendekatan ya, jadi dalam pembangunan ekonomi ya, tentu saja ditonjolkanlah berbagai manfaat ya dari ekonomi hijau, yang mulai dari efisiensi ya, efisiensi ekonomi dan biaya ya, kemudian efektivitas tenaga kerja ya, kemudian produktivitas ya yang lebih tinggi, yang kemudian tentu saja nanti dikaitkan dengan aktivitas tersebut, aktivitas ekonomi tersebut harus ramah lingkungan ya. Kemudian berkaitan dengan dukungan teknologi ya, percepatan laju kemajuan teknologi yang pada dasarnya bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi ya. Dan kemudian yang terakhir penyediaan barang dan jasa lingkungan yang berkualitas. Jadi ketika kita berhadapan dengan barang dan jasa gitu ya, yang tentu saja berasal dari sumber daya alam ya, kita kemudian melihatnya tidak dalam konteks barang saja sebagai misalnya komoditas, tapi di balik itu ada jasa lingkungan yang melekat di dalam barang itu, gitu maksudnya ya. Jadi ketika kita melihat sumber daya alam dilihat sebagai natural capital ya, modal alam yang di dalamnya ada komoditasnya ya, yang punya fungsi ekonomi, tapi di balik itu juga ada fungsi ekologis. Jadi itu yang disebut barang dan jasa ekologis yang berkualitas ya. Kemudian konsep ekonomi hijau ini ya, tentu saja berkaitan dengan pertumbuhan hijau ya, dan tentu saja tadi seperti saya sampaikan berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan ya. Saya kira tangga yang dibuat ini ya, jadi bagaimana dari Green Deal ya sebagai katalis dari pertumbuhan hijau ya, kemudian pertumbuhan hijau berkontribusi terhadap ekonomi hijau, dan ekonomi hijau itu pada dasarnya adalah alat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan gitu ya. Jadi saya kira ini jadi ketika bicara
ekonomi hijau ya mau tidak mau sebetulnya bisa sustainable development secara keseluruhan sebagai tujuan pembangunan yang sekarang ini dicapai ya. Ini beberapa prinsip yang sudah cukup lama ya dikristalisasi lah gitu ya dari berbagai inisiatif aktivitas ekonomi ya yang kemudian disebut memenuhi prinsip ekonomi hijau, memenuhi 5 ya atau sebagian besar dari prinsip ini ya. Jadi prinsip kesejahteraan ya. Jadi meskipun aktivitas ekonomi prinsip kesejahteraan itu yang pertama ya. Kemudian keadilan ya, di situ termasuk keadilan intragenerasi ataupun antar generasi gitu ya. Kemudian pemahaman kita atas keterbatasan daya dukung planet bumi kita ya. Jadi planet bumi kita punya daya dukung, punya daya tampung lingkungan yang terbatas gitu ya. Dimana kalau nanti ya, kegiatan kita melampaui, maka tentu saja ada risiko ya, risiko yang harus kita tanggung sebagai dampak dari kegiatan tersebut. Kemudian prinsip berikutnya adalah efisiensi ya dan kecukupan. Ya, jadi kita memanfaatkan sumber daya ya terutama sumber daya alam sekecil-kecilnya untuk terjadinya proses pembangunan ya, ekonomi tersebut. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting adalah aspek governance ya, aspek tata kelola yang baik ya, yang harus melengkapi prinsip-prinsip yang tadi itu. Jadi ekonomi hijau selama ini diimplementasikan di banyak sektor, ya, terutama yang terkait ke pengelolaan sumber daya alam, ya, baik yang terutama yang tak terbarukan ya, sumber daya alam yang terbarukannya termasuk di situ energi dan sektor ekstraktif yang lain ya, pertambangan, mineral. Ya. Kemudian di sektor manufaktur ya, di mana aspek efisiensi menjadi penting di situ ya, aspek efisiensi terhadap input ya sumber daya alam ya, dan tentu saja nanti di dalam produksinya menggunakan prinsip-prinsip produksi bersih kira-kira begitu ya, yang kemudian nanti mereduksi atau meminimalisasi limbah gitu ya. Kemudian sektor konektivitas ya terkait ke bagaimana satu pusat-pusat kegiatan ekonomi terhubungkan gitu ya melalui prasarana ataupun sarana transportasi ya. Kemudian sektor berikutnya sektor sumber daya alam terbarukan. Ya, kalau tadi yang pertama jadi perhatian sektor energi dan ekstraktif yang sebagian besar ya atau bahkan seluruhnya tak terbarukan. Perhatian berikutnya dalam implementasi ekonomi hijau adalah sumber daya alam terbarukan, termasuk di situ energi baru terbarukan yang saya kira banyak yang sesungguhnya potensial untuk dikembangkan. Kemudian yang terakhir ya sektor pasar sumber daya baru ya. Jadi tidak tertutup kemungkinan akibat peningkatan tech gitu ada sumber daya baru yang kemudian bisa dimanfaatkan ya, sebagai bagian dari implementasi ekonomi hijau. Ya. Di sebelah kanan ini ada satu peta jalan ya, bagaimana ekonomi hijau itu bisa diterapkan di berbagai sektor. Ya. Mulai dari dalam konteks spasial ya, urban rural ya, kemudian di industri ya, di jasa ya. Kemudian nanti di paling ujung di lingkaran ujungnya dari sektor-sektor pembangunan ya, yang di dalamnya termasuk aspek-aspek kebijakan gitu ya. Ini saya kira menunjukkan bahwa ekonomi hijau sebagai fokus gitu, tapi kemudian bisa diterapkan pada berbagai sektor dan kemudian juga mestinya didukung oleh aspek yang menyangkut policy ya, aspek menyangkut regulasi ya, atau hal-hal yang bisa menjadi alat intervensi pemerintah. Indonesia sendiri saya kira sudah lama mempunyai komitmen ya untuk melaksanakan ekonomi hijau ini ya. Saya kira sejak kalau dilihat dari historisnya sejak kalau secara formal ya sejak kita meratifikasi ya. Maaf ini ada kesalahan undang-undang dasar, misalnya undang-undang ya, undang-undang 16 2016 ya. Jadi ratifikasi terhadap Paris Agreement ya. Setelah itu keluar berbagai peraturan ya, Perpres 98 tahun 2021 dan seterusnya ya, yang kemudian yang mendasari kemudian nanti penyusunan RPJPN ya, yang kemudian menggunakan
atau menerapkan ya prinsip apa namanya eh, ekonomi hijau ini ya di dalam perumusan kebijakan, rencana dan program pembangunan nasional 20 tahun ke depan gitu ya. Sesungguhnya ketika kita bicara ekonomi hijau itu sesungguhnya kita bicara apa namanya keinginan kita untuk melakukan transformasi ya dari ekonomi konvensional yang sering disebut ekonomi coklat ya. Nah, jadi untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, kira-kira begitu. Jadi tadi pemahaman pengertian ekonomi hijau sebagai means ya, sebagai alat gitu untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan itu adalah menjadi apa namanya, menjadi perantara yang menjadi alat perubahan atau transformasi dari ekonomi hijau ke ekonomi coklat ke ekonomi hijau ya melalui apa namanya berbagai kebijakan ya, dan program yang dalam tanda petik ya menggreenkan ya, menghijaukan policy ya, menggreenkan rencana, menggreenkan program ya, dengan praktek-praktek yang memenuhi tadi prinsip-prinsip ekonomi hijau ya, yang 5 tadi. Nah, oleh sebab itu kemudian cakupan ekonomi hijau ya yang selama ini berkembang ya selalu terkait dengan ekonomi rendah karbon. Ya, jadi memberikan tetap tentu saja memberikan emisi, tidak ada yang tidak menghasilkan kegiatan manusia yang tidak menghasilkan emisi ya, tapi emisinya tentu saja harus ditekan pada tingkat yang rendah gitu ya. Kemudian menerapkan ekonomi sirkuler ya, ini saya kira juga konsep yang naik daun lagi ya. Jadi ya, ekonomi sirkuler sesungguhnya bagian atau elemen penting dari ekonomi hijau ya. Kemudian konsumsi dan produksi berkelanjutan. Jadi mempersoalkan bagaimana di sektor produksi ya meskipun hijau itu tidak bisa berjalan kalau di sektor konsumsinya tidak hijau, kira-kira begitu ya. Atau masyarakat yang peduli dengan apa namanya aspek-aspek yang berkaitan dengan apa gaya hidup yang berkelanjutan gitu, itu tidak bisa berarti kalau produsen tidak menghasilkan barang-barang yang hijau, kira-kira gitu ya. Jadi harus dua pihak ya, produsen dan konsumen. Jadi ini menjadi satu kesatuan. Kemudian yang terakhir ya pertumbuhan hijau itu sendiri ya, pertumbuhan ekonominya sendiri yang harus dihijaukan ya. Nah, bagaimana itu diterapkan ya, tentu saja menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi hijau ya ke dalam kebijakan dan praktek ekonomi. Saya kira ini sudah banyak dilakukan ya, banyak praktek-praktek ekonomi hijau yang dilakukan pada level masyarakat ya sebagai gerakan, dan itu saya kira banyak sekali, dan kalau tidak salah sudah dikompilasi ya, itu di tiap provinsi itu luar biasa banyak sekali. Jadi inisiatif menerapkan ekonomi hijau ya sebagai gerakan pada tingkat komunitas atau suatu sektor tertentu sudah banyak ya. Saya tidak sempat memasukkan itu, ada bahan yang sebetulnya merekam ya praktek atau inisiatif ekonomi hijau ya, di tingkat komunitas ya, di berbagai provinsi gitu ya. Oke, konsep ekonomi hijau ini di Indonesia digandengkan ya dengan konsep pembangunan rendah karbon. Ya, dan ini saya kira tadi hubungannya sudah jelas ya. Dan ini sudah mulai diinisiasi sejak 2008. Ya, gitu. Berujung ya, ujung ke tadi seperti yang saya sampaikan ya ketika disusun RPJMN ya. Nah, jadi inilah ya, jadi kalau kita lihat RPJMN 2025-2045 ya. Di situ prinsip ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan itu dilakukan secara terintegrasi. Jadi artinya bukan dimensi yang lain gitu ya dari pertumbuhan ekonomi atau pembangunan ekonomi ya. Jadi tidak ada bukan waktunya lagi kita mempertentangkan gitu ya, membangun ya atau menumbuhkan ekonomi, dan itu berarti tidak peduli terhadap lingkungan ataupun melestarikan lingkungan dan kemudian berarti tidak membangun. Itu bukan saatnya diskusi seperti itu lagi, tetapi bagaimana keduanya diintegrasikan ya, tentu saja dengan mempertimbangkan banyak aspek ya, termasuk juga barangkali karakteristik demografis penduduk di negara kita ya. Nah, jadi dari semua
visi ya, saya kira visi pembangunan 20 tahun ke depan jangka panjang itu bagaimana prinsip itu masuk, nanti kita lihat beberapa sektor yang penting ya. Nah, jadi ada sektor strategis ekonomi hijau di dalam RPJPN ya, yang pada dasarnya merespon tadi planetary krisis ya, yang 3 tadi itu ya, perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan, serta hilangnya keanekaragaman hayati gitu ya. Jadi ada 5 sektor ya. Yang pertama pembangunan rendah karbon ya. Di situ ada sektor-sektornya, energi, lahan, limbah, industri, dan blue karbon ya. Itu subsektornya ya. Kemudian pembangunan berketahanan iklim, jadi ini sekaligus juga merespon isu-isu perubahan iklim ya. Kemudian pengelolaan limbah dan polusi, ya, ini terkait limbah padat, limbah cair, ya, polusi udara, dan tentu saja limbah beracun ya, B3 ya. Kemudian pengurangan risiko bencana, ya, kemudian dan terakhir pengelolaan keanekaragaman hayati. Ini saya kira secara eksplisit ya ada atau dimasukkan gitu ya ke dalam naskah atau materi teknis lah gitu ya, RPJPN ya, sebelum diundangkan ya. Dan itu pada dasarnya ya menuntut implikasinya adalah menuntut transformasi ekonomi ya, yang tadi dari coklat ke biru, dari coklat ke hijau itu, yang tentu saja harus ditindaklanjuti ya secara sektoral maupun secara regional ya, sampai ke nanti ke tingkat daerah. Nah, saya kira ini saya lewati saja yang hampir sama dengan tadi saya sampaikan. Nah, jadi peluang untuk pengembangan ekonomi hijau ini bisa dilakukan dengan 2 strategi ya. Jadi transisi yang paling penting adalah di sektor industri ya, bagaimana melakukan upaya-upaya ya dekarbonisasi industri ya. Kemudian yang kedua menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ya baru ya, yang melalui pengembangan sektor prioritas. Jadi tidak semata-mata dalam konteks pemanfaatan sumber daya alam yang berlimpah misalnya, tapi sektor-sektor prioritas yang kemudian nanti berkaitan ya dengan sektor-sektor tadi yang menjadi area ya, atau sektor implementasi dari ekonomi hijau ini. Ya, jadi implementasi hijau di bawah itu disampaikan ya, melalui pembangunan rendah karbon ya, percepatan transisi energi ya, energi mix ya, dari yang sekarang itu berat ke tak terbarukan ke energi fosil ya, harus bergerak ke energi baru terbarukan ya. Kemudian ekonomi sirkuler, kemudian pengelolaan hutan lestari ya, kemudian green job ya, tenaga kerja hijau, kemudian pemanfaatan keanekaragaman hayati, dan kemudian peningkatan kualitas lingkungan ya. Nah, persoalannya bagaimana itu dilakukan gitu ya. Kalau kita masih memilah-milah pembangunan itu, pembangunan ekonomi ya, kemudian peningkatan kesejahteraan sosial ya, dan kemudian perlindungan lingkungan ya, dan masing-masing itu terbukti ya. Ini saya kira ada data yang bagus sekali untuk diamati ya. Ini menggabungkan gitu ya, menggabungkan berbagai indikator atau indeks ya yang selama ini dikenal ya, untuk mengukur pertumbuhan ekonomi ya, kemudian mengukur kesejahteraan sosial ya, IPM ya, indeks pembangunan manusia, kemudian indeks kualitas lingkungan hidup ya, yang bisa dilihat itu tidak ada polanya tuh ya, tapi ada beberapa wilayah yang pertumbuhan ekonominya gitu ya, GDP per kapitanya naik atau lajunya tinggi ya, sebaliknya mempunyai KH yang rendah ya, yang menurun ya, kira-kira gitu ya. Kalau ini di ranking ya, di ranking antar provinsi. Tapi ke semua ini ada satu indeks lagi yang barangkali menarik untuk ditumpang tindihkan ya, dioperasikan, yaitu indeks kebahagiaan ya. Nah, ini lain lagi ya. Jadi pertanyaannya, dapatkah kita mengukur gitu ya
apa namanya keseluruhan kinerja pembangunan itu ya secara ekonomi, sosial, lingkungan dan lingkungan yang pada dasarnya tujuan hidup kita itu adalah menuju kebahagiaan, kira-kira begitu ya. Nah, itu yang kemudian menjadi tantangan ya. Sehingga dengan demikian apa namanya prioritas terhadap salah satu aspek itu tidak lagi jadi pertanyaan ya, karena nanti kesemuanya harus digabungkan dan itu memberikan nilai komposit ya terhadap kinerja suatu wilayah gitu ya dalam melakukan kegiatan pembangunannya. Nah, ini dilakukan oleh Bappenas ya dalam rangka RPJPN itu ya dengan mengintroduksikan ya atau mengembangkan apa yang disebut indeks ekonomi hijau ya. Jadi ada berapa di sini, ada 15 ya, 15 indikator menggabung dari 3 pilar tadi ya, pilar ekonomi, pilar sosial dan pilar lingkungan secara komposit ya, masing-masing kemudian pilar tersebut ada indikatornya ya, indikatornya itu apa namanya diukur dan tentu saja karena ini soal statistik ya. Indeks di dalam suatu indeks itu tidak boleh ada indeks lain gitu ya. Maka indeks-indeks yang terlebih dahulu ada itu tidak digunakan indeksnya, tapi digunakan unsur-unsurnya. Indikator yang menjadi unsur-unsurnya inilah yang kemudian dihitung sebagai indeks secara keseluruhan, kira-kira begitu ya. Dari IPM tidak semuanya digunakan misalnya, dari KLH tidak semuanya digunakan. Kemudian diukur semuanya dan dilakukanlah penilaian secara komposit gitu. Dan ini hasilnya. Bisa kita lihat bagaimana berbagai indikator ya yang tadi 15 itu yang mana yang menonjol, mana yang rendah dengan diagram radar itu ya, ataupun di sebelah kanan ya, skor tiap pilar ya yang kita bisa lihat. Yang merah itu ekonomi ya, yang merah atau orange ya, yang tinggi sekali ya. Kemudian yang hijau itu lingkungan. Kita bisa lihat di situ ya, ada kesenjangan ya, ada gap yang semakin lebar, yang tumbuh tinggi ya, tumbuh tinggi ekonominya, gap dengan kinerja lingkungannya makin membesar, kira-kira begitu ya. Kemudian yang sosial ya, yang sosialnya itu relatif tengah, kira-kira gitu ya. Nah, tapi keseluruhannya itu adalah yang apa namanya garis hijau tebal itu ya. Itu yang barangkali adalah garis yang merupakan komposit ya. Jadi pertumbuhan kompositnya. Jadi itu yang saya kira menunjukkan bahwa kita maju begitu ya, meningkat. Tapi tentu saja kalau diukur sosial ekonomi dan lingkungan secara serentak gitu ya, kemajuan itu lebih rendah dari kemajuan ekonomi, kira-kira gitu ya. Jadi ya karena ada aspek sosial yang barangkali tidak inklusif ataupun aspek lingkungan yang terlupakan atau terabaikan ya. Oke, indeks ekonomi hijau itu menjadi lebih penting lagi ketika kita ingin mengukur pada level yang atau skala yang lebih rendah, yaitu provinsi, dan itu juga sudah dilakukan oleh Bappenas ya. Kemudian menghasilkan 16 indikator, jadi ada indikator tambahan ya, dan ada beberapa yang dihapus atau berbeda di tingkat nasional dengan provinsi, tetapi ada yang ditambah gitu ya. Jadi ada 16 indikator, tapi tetap dibagi dalam tiga pilar ya, dan menunjukkan kinerja tiap provinsi ya. Saya tidak masuk ke situ karena cukup panjang penjelasannya, saya lewat saja. Gitu. Intinya provinsi-provinsi di Indonesia bisa dinilai kinerja pembangunannya, ya, apakah hijau dalam tanda petik gitu, apakah masih sangat coklat gitu ya, kira-kira gitu ya, secara komposit, secara keseluruhan. Gitu ya. Meskipun kita tahu pertumbuhan ekonominya tinggi, ya, gitu ya, ada beberapa ekstrim misalnya Kalimantan Timur, Riau, gitu ya, atau DKI, gitu ya, nah, itu menarik gitu untuk diamati. Oke, nah itu yang saya kira sudah dilakukan. Nah, pertanyaan berikutnya yang ini ke depan harus kita lakukan itu adalah relevansi penerapan ekonomi hijau, ya, konsep ekonomi hijau dan prinsip-prinsipnya yang tadi sudah diterapkan dengan baik ya dalam tingkat nasional ya, pada tingkat nasional itu apakah bisa diterapkan pada tingkat
provinsi, kemudian kabupaten kota. Ya. Sehingga nanti sebagai alat ukur, sebagai pengukur efektivitas ya pembangunan kita itu bisa juga lebih detail ya, pada skala kabupaten kota misalnya. Nah, jadi kalau kita lihat sistem perencanaan pembangunan nasional, ya mestinya ya daerah ya RPJP maupun RPJMN itu mengacu kepada RPJMN-nya, gitu ya, RPJPD dan RPJMD yang mengacu kepada RPJPN dan RPJMN ya, yang saya kira tadi sudah dipastikan menggunakan ekonomi hijau ya. Nah, ini ada alur sinkronisasinya dan ini saya kira sudah dikembangkan di penyusunan RPJMD yang baru ya 2025-2029 ya oleh Kemendagri. Ya. Jadi bagaimana sinkronisasi itu? Jadi artinya ketika RPJP provinsi ya harus mempertimbangkan ya atau mengacu pada RPJMN, termasuk tadi mestinya pendekatannya ya. Meskipun karena waktunya sama itu tidak sempat itu ya, tampaknya tidak sempat. Waktu RPJM yang sekarang pun barangkali beberapa daerah sudah terlanjur bisnis S2 pendekatannya gitu ya. Nah, jadi belum memasukkan apa-apa yang sudah diintroduksikan di nasional. Ya. Mungkin tantangan kedepannya adalah yang belum selesai RPJM, belum ketok palu ya, ataupun nanti yang untuk 5 tahun berikutnya itu tantangannya untuk menerapkan apa yang di tingkat nasional digunakan di daerah ya. Nah, jadi kalau kita teruskan keterkaitan itu RPJPN dengan RPJPD ya, RPJMD, RPJMN dengan RPJMD, ya kita teruskan juga dengan sistem perencanaan yang lain yaitu perencanaan tata ruang. Nah, di mana idealnya ya apa yang ada di RPJPD ini ya selaras sinkron ya, dengan RT/RW ya, karena sama-sama jangka panjang ya. Sementara nanti RPJMD ya harus mengacu kepada RT/RW juga selain mengacu pada RPJPD-nya gitu ya, 20 tahunannya ya, tapi secara ruang harus mengacu pada RT/RW-nya, dan ini saya kira ini idealnya seperti ini ya, meskipun tidak selalu bisa dilaksanakan dengan baik ya. Nah, untuk melakukan itu pertanyaannya instrumen apa yang bisa digunakan? Jadi instrumennya belum ada atau tidak ada waktu ya untuk menggunakan instrumen baru. Ya. Nah, instrumen yang sesungguhnya potensial untuk dijadikan instrumen untuk pengaruh utamaan prinsip pembangunan berkelanjutan atau ekonomi hijau pada dasarnya adalah KLAS. Ya. Strategic Environment Assessment ya, yang saya kira sudah diintroduksikan sejak Undang-Undang PPLH ya, Undang-Undang 32 2009, jadi sudah cukup tua ya, sudah cukup lama gitu ya. Nah, jadi tinggal dikemas baru gitu ya, bagaimana KLAS itu juga kemudian secara substantifnya gitu, secara substansinya memasukkan berbagai konsep dan prinsip ya ekonomi hijau yang tadi sudah banyak dibahas ya, baik secara sektoral ya maupun bidang-bidang atau sektor ekonomi apa saja yang potensial diterapkan ya. Jadi KLAS sesuai dengan tujuannya ya pada dasarnya merupakan alat untuk mengarusutamakan ya prinsip pembangunan berkelanjutan ya, termasuk tentu saja ekonomi hijau karena menurut undang-undangnya gitu disebutkan di situ KLAS itu merupakan analisis ya yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi di dalam pembangunan wilayah ya ataupun penyusunan KRP ya, kebijakan rencana dan program. Nah, dalam hal ini RPJPD, RPJMD itu pada dasarnya adalah KRP yang wajib KLAS berdasarkan PP 46 ya, berdasarkan Permen LH yang baru pun 13 2024 ya.
sama seperti RT RW ya, atau rencana tata ruang secara umum ya, RT RW, kabupaten kota, kemudian DTR, RPJP, RPJMD ya, itu pada dasarnya wajib KLAS. Jadi bagaimana memanfaatkan KLAS itu? Memasukkan ya, mengharus utamakan prinsip pembangunan berkelanjutan atau ekonomi hijau tersebut ya. Nah, kalau kita lihat kedudukannya kan jadi begini ya. Nah, kalau di level pusatnya sudah menerapkan atau menggunakan pendekatan ya, dengan nanti tadi ada indeks ekonomi hijaunya juga ya, ya sebetulnya tinggal diturunkan aja satu step ya. Tahap berikutnya di RPJPD dan RPJMD ya. Nah, sehingga dengan demikian sesungguhnya ada apa namanya ada instrumen yang sudah siap dalam tanda petik ya untuk mengantarkan apa namanya ke pelaksanaan implementasi ya, penerapan ya, mengantarkan ke penerapan ekonomi hijau ini sampai ke perencanaan di tingkat lokal ya. Nah, kalau kita lihat metode penyusunan KLAS RPJPN ini saya kira sudah dilakukan dengan proses yang paling kanan ya. Jadi sebagai kegiatan yang terintegrasi ya, di mana KLAS menjadi bagian tidak terpisahkan dari planning proses. Ya, jadi bukan expose ya, bukan expose lagi. Jadi bukan setelah jadi RPJP-nya ya, kemudian baru dilakukan KLAS gitu ya. Bukan, tapi ketika menyusunnya sudah dilakukan secara bersama-sama dan tentu saja terintegrasi. Ini saya kira juga sesungguhnya dilakukan juga di dalam penyusunan rencana tata ruang ya, di mana KLAS-nya wajib dilakukan dan dilakukannya setelah tahun 2022 ya, terbit Permen ATR yang menyebutkan pengintegrasian pembuatan dan pelaksanaan KLAS dengan kalau kita lihat bagan alir penyusunan RPJMD ya, seperti kita ketahui ada beberapa tahap ya. Jadi ada proses teknokratis ya, ada proses politis, ada proses bottom up ya, ada proses top down gitu ya. Nah, ini saya kira kesemuanya bagaimana posisi nanti KLAS-nya ya harus mengikuti berbagai pendekatan ini. Nah, jadi pengaruh setaman ini tentu saja bisa dilakukan ya tadi untuk merespon triple planetary crisis ya, tentu saja yang nanti harus dilihat relevansinya ya dengan karakteristik wilayah gitu. Jadi harus utamakan apa ya tadi, konsep dan prinsip ya. Kemudian aspek-aspeknya tadi ya yang berkaitan dengan lingkungan, sosial dan ekonomi ya. Kemudian juga tadi beberapa indikator yang kemudian juga sudah diterapkan pada tingkat nasional itu bisa juga direplikasi ya di daerah gitu ya. Nah, sehingga pengaruh kesenamaan ini sebetulnya bisa mempunyai dua sifat ya. Pertama secara prosedural, dan ini yang tadi saya sampaikan ya melalui KLAS ya. Jadi tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang terintegrasi dengan KLAS itu pada dasarnya adalah pengaruh utamaan ekonomi hijau secara prosedural. Jadi prosedurnya yang kemudian diperbaiki ya, dengan memasukkan KLAS sebagai bagian dari planning proses ya, proses perencanaan, dan itu ada keterkaitannya, ada iterasinya dengan tahap-tahapan di dalam proses perencanaan. Kemudian yang kedua, pengaruh kesenamaan ini dilakukan secara substantif melalui kebijakan ya, melalui strategi ya, melalui program ya, program pembangunan yang tentu saja sekurang-kurangnya tadi menerapkan beberapa prinsip ya yang tadi misalnya berkaitan dengan rendah karbon ya, kemudian ramah lingkungan ya, dengan tadi beberapa variasi yang pada dasarnya mengatur kegiatan ekonomi apa saja yang masuk ya atau tercakup ya di dalam praktek ataupun mungkin lebih tepat best practice ya, best practice dari ekonomi hijau yang selama ini ada, dan itu kemudian mewarnai ya
kebijakan, strategi atau program pembangunan. Jadi program pembangunan yang dalam yang sekarang barangkali gitu ya netral gitu ya, itu harus diberi bobot muatan ya yang berkaitan dengan pendekatan pembangunan rendah karbon ataupun ramah lingkungan ya, dalam pengertian memasukkan pertimbangan lingkungan lebih besar ketimbang atau sekurang-kurangnya sama seperti pertimbangan ekonomi dan sosial. Nah, ini saya kira alurnya seperti ini ya. Kalau sekarang ini KLAS RPJP dan RPJMD ya, itu dilakukan apa istilahnya itu mutatis mutandis gitu ya, dengan mengacu pada Permendagri 7 2018 gitu ya. Di situ disebutkan tujuan KLAS itu adalah mengintegrasikan SDGs TPB. Ya, barangkali ini tinggal disesuaikan saja ya, yang karena tadi ekonomi hijau pada dasarnya adalah means ya, alat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Jadi pada dasarnya ya tinggal diidentifikasi ya, dari tiap elemen atau tiap goals itu yang kemudian apakah policy, apa kebijakan ataupun program yang bisa memenuhi prinsip-prinsip itu, dan kemudian itu dikaitkan dengan pengaruhnya bagaimana terhadap kondisi lingkungan hidup ya, mulai dari daya dukung, daya tampung lingkungan sampai ke keanekaragaman hayati. Ada 6 aspek ya, 6 muatan KLS, dan hasilnya ya tentu saja nanti adalah KLHS RPJMD yang dalam tanda petik hijau ya, begitu ya. Tentu saja harus dikaitkan ya, dengan berbagai isu-isu lokal ya, isu-isu yang ada di daerah dan barangkali tidak langsung berkaitan dengan triple planetary crisis tadi gitu ya. Itu bisa ditambahkan seperti itu ya. Nah, jadi ini sebagai contoh ya dari RPJPN ya, yang kemudian diterapkan. Nah, ini tantangannya ke depan ya, seperti tadi disampaikan dari 2005-2009. Ini tahap pertama, tapi kadung banyak kabupaten kota yang sudah menyusun ya, ke provinsi sudah menyusun, dan Bupati kepala daerah sudah terpilih ya, sudah diketuk palu ya. Tapi yang sebelum, nah itu sebetulnya ada kesempatan ya untuk menajamkan yang tadi berkaitan dengan SDGs itu ya, dikaitkan dengan berbagai praktek yang selama ini kena ya sebagai praktek ekonomi hijau ya. Jadi bisa nanti keluar program-program yang lebih tajam ya, gitu ya. Dan tentu saja pada akhirnya ke depan sebagai alat untuk melakukan monitoring terhadap kinerja pembangunan nanti 5 tahunan ya, dan nanti sampai 2045 yang jangka panjangnya. Nah, indikator pengukuran indeks ekonomi hijau pun mestinya juga dilakukan pada tingkat kabupaten kota. Itu saya kira yang barangkali menjadi tantangan kita ya di daerah untuk nanti bersama-sama mengembangkan itu. Barangkali itu bahan bahan diskusi kita ya. Jadi mohon maaf kalau ada ada beberapa yang saya terlalu cepat ya, dan waktunya juga lebih Pak Heru ya, mohon maaf. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi ya, terima kasih Bang. Ya. Ya, untuk presentasinya tadi sudah cukup coba dipadatkan ya, bagaimana menyusun terputus Pak Heru ya. Ya Pak Heru katanya internetnya sedang naik turun, tidak stabil. Ya, sesuai dengan ya, siap. Dari bermasalah ya. Ya, mungkin Naik turun Pak Heru. Atau mungkin izin saya ambil dulu barangkali Pak Iwan, Pak Heru biar kalau sudah online lagi mungkin mangga. Mangga barangkali bari yang hadir silahkan kalau ada pertanyaan mangga, barangkali silahkan angkat tangannya mungkin mangga.
Ini pesertanya, materinya memang sangat padat ya Pak Iwan ya. Mungkin ini sudah ada Pak, ada pertanyaan di chat barangkali. eh Kalau boleh saya izin bacakan mungkin Pak Iwan? Silakan Bu Indah. Enggak, ini ada dari Pak Nurfianto. Izin bertanya, apakah apa tantangan dan kendala dalam memasukkan ekonomi sirkular ke RPJMD, regulasi serta keberpihakan politik? Mangga Pak Iwan, silakan. Ya, ya, saya kira pertanyaan yang sama ya Pak Nupian itu tadi disampaikan ya terlebih dahulu, kalau tidak salah ada daftar pertanyaan Ya, 19 ya, penanya, meskipun beberapa ada yang ya. sama ya. Jadi berkaitan dengan bagaimana tantangan ya, jadi di dalam penerapan ya itu tadi ya. Jadi pertama, selama ini saya kira apa namanya berbagai indikator kinerja pembangunan daerah itu apa namanya masing-masing lepas satu persatu ya. Nah, sehingga tadi seperti saya sampaikan, kalau kita ingin mengukur kinerja penerapan ekonomi hijau, ya mestinya ada alat ukur yang sama, kira-kira begitu ya, yang mampu mengintegrasikan seluruh dimensi dari pembangunan ya. Jadi baik secara ekonomi maupun secara sosial dan lingkungan ya. Jadi selama ini beberapa di dalam praktek ya penyusunan RPJMD. Jadi kebetulan saya cukup banyak terlibat ya di dalam apa namanya validasi KLHS RPJMD gitu ya. Jadi itu apa namanya untuk sampai ke satu ukuran yang utuh ya sebagai apa ukuran kinerja pembangunan berkelanjutan gitu ya, yang menerapkan konsep dan prinsip ekonomi hijau itu sesungguhnya tidak ada ya selama ini. Jadi kita tidak tahu gitu ya. Oleh sebab itu dalam kondisi seperti itu apa upaya untuk menurunkan ya indikator yang sudah dikembangkan pada tingkat nasional dan akan dikembangkan juga di tingkat provinsi itu saya kira bisa diteruskan sampai kabupaten kota ya. Nah, pertanyaannya berikutnya biasanya ini tantangan juga, apakah data-data pada skala kabupaten kota mendukung ya untuk apa namanya tadi 16 indikator ya di provinsi gitu ya. Nah, di kabupaten kota apakah nanti ada tambahan indikator-indikator spesifik misalnya gitu ya, itu yang kemudian kalau memanfaatkan data yang ada biasanya ya apa namanya hanya sedikit ya, indikator yang kemudian ada datanya. Jadi barangkali itu tantangan nanti mengembangkan database ya untuk aspek-aspek yang selama ini belum ada gitu ya. Tapi kalau melihat tadi unsur-unsur dari indikator yang ada, yang sebagian ya seperti saya sampaikan itu sebagian sudah diukur di indeks yang lain ya. Nah, itu ada di IPM, ada di IKLH ya. IKL itu ada empat elemen ya. Ada kualitas udara, kualitas air, kualitas tutupan lahan, kemudian kualitas apa namanya air laut ya kalau tidak salah. Itu nanti memang ada nilai kompositnya itu, tapi nilai komposit itu jadi tidak dipakai ya, jadi dipakailah nanti sesuai dengan karakteristik wilayahnya yang mungkin tidak ada laut ya, jadi hanya indeks udara gitu kira-kira begitu. Tantangannya adalah bagaimana melakukan modifikasi terhadap apa namanya data-data yang merepresentasi yang nanti diukur dijadikan jadi indikator ya sesuai dengan karakteristik wilayah. Jadi itu yang bisa dikembangkan menurut hemat saya terlebih dahulu ya, karena basisnya itu ya, sehingga kemudian nanti ketika nanti menyusun apa kebijakan ya, strategi, program ya berbasis pada data itu ya, berbasis jadi kebijakannya jadi kebijakan yang ya yang memang seharusnya ya berbasis knowledge ya, berbasis pengetahuan ya yang diperoleh ya itu dari indikator-indikator itu kira-kira begitu ya. Karena indikator pada dasarnya adalah upaya kita mengolah ya data-data mentah gitu yang barangkali ada di dunia akademik lah gitu ya, menjadi lebih mudah dipahami ya oleh para pengambil keputusan gitu ya kira-kira gitu ya. Jadi oleh sebab itu menurut hemat saya database yang ada sebagai
basis ya, sebagai baseline itu yang harus dipersiapkan, itu barangkali tantangannya ya. Kalau yang menyangkut kondisi lingkungan hidup baseline-nya sudah ada karena di KLAS yang selama ini. Nah, pengukuran terhadap penam muatan sudah biasa ya. Yang sekarang berkaitan dengan kinerja yang ingin dicapai ya, terkait ke tadi misalnya bagaimana nanti bisa menurunkan apa yang akan dicapai secara nasional di daerah masing-masing ya, itu perlu ada indikator-indikator yang juga sama di daerah, sehingga kita tahu ya, seperti kita ketahui strategi atau kebijakan tertentu itu hanya bisa dilakukan kalau kita tahu apa yang dituju dan sekarang kita berada di mana ya. Sekarang kita berada di mana ini yang saya kira menurut hemat saya menjadi penting. Jadi pengukuran terhadap berbagai indikator ekonomi hijau pada tingkat lokal ya. Itu Pak Nuprianti ya, dasar. Ada yang lain lagi Bu? Saya ingin menjawab juga beberapa yang sudah ditanyakan secara tertulis ya. Jadi saya kira ada beberapa yang hampir sama ya. Jadi berkaitan dengan bagaimana diterapkan untuk wilayah yang mempunyai yang bergantung ya pada sumber daya alam ya. Pertambangan sering disampaikan di situ, atau hutan atau perkebunan ya. Jadi bagaimana menerapkan ekonomi hijau gitu, kira-kira itu pertanyaannya ya. Apakah bisa? Ya saya kira justru di wilayah-wilayah seperti itulah konsep dan prinsip ekonomi hijau harus terlebih dahulu dilakukan ya, di penerapannya ya. Kenapa ya? Karena kita tadi ya, salah satu tujuan dari ekonomi hijau adalah melakukan transformasi terhadap ekonomi yang selama ini cepat itu ya. Jadi bagaimana supaya kita mampu mengukur bahwa kemajuan atau kinerja pembangunan suatu wilayah itu bukan semata-mata dari produksi dari sumber daya itu gitu ya saja ya. Karena pada saat kita mengeksploitasi ya, memanfaatkan sumber daya alam di situ, pada saat yang sama sebetulnya kita melakukan atau terjadi depresi ya, terhadap sumber daya alam itu. Dan itu kemudian diteruskan ya dengan adanya degradasi lingkungan kira-kira gitu ya. Nah, itu kalau dihitung secara bersama-sama kan jadi lain. Jadi katakanlah wilayah-wilayah yang tadi saya sampaikan yang kaya sumber daya alam ya, kalau dihitung ya PDRB-nya tidak konvensional ya, yang hanya berdasarkan produksi, jadi volume kayu gitu dikalikan dengan harga begitu saja begitu, tapi dikurangi depresi dan degradasi lingkungan yang ditimbulkannya, boleh jadi minus ya, atau berkurang ya, setidak-tidaknya jauh lebih rendah daripada nilai PDRB sekarang. Dan itu harus disadari oleh daerah-daerah yang punya sumber daya alam atau bergantung pada sumber daya alam ya. Bisa migas juga ya, bahan tambang yang lain atau hutan, dan itu mestinya menjadi dasar untuk melakukan pergeseran ya, barangkali tidak secara cepat ya, harus dilakukan bertahap ya, untuk kemudian mengubah struktur ekonomi wilayahnya ya. Jadi tidak lagi ke sektor primer itu, jadi harus bergeser ke sektor sekunder dan tersier ya. Nah, sekarang ramai disebut-sebut hilirisasi ya. Jadi industri, sebetulnya industri ya, industri. Kemudian jadi harus siap wilayah-wilayah yang sekarang ini bergantung atau sangat bergantung pada sumber daya alam untuk melakukan transformasi ke sektor-sektor di hilirnya ya, yang tentu saja di selain meningkatkan nilai tambah ya, tentu saja tadi ya mestinya jadi menjawab tadi tantangan rusaknya lingkungan ya, atau berkurangnya potensi polusi ya, atau emisi karbon yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan industri ekstraktif tadi ya. Kalau kemudian bergeser ke sektor industri manufaktur ya, yang tentu saja asumsi di dalam ekonomi hijau itu nanti akan lebih produktif ya, dan tentu saja kemudian menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, sehingga industri-industri tersebut dikategorikan sebagai
apa namanya industri bersih gitu ya. Demikian juga misalnya energi ya, perlahan-lahan harus dilakukan perubahan dari energi kotor ya yang berbasis PLTU ya, berbasis batu bara ke energi yang baru terbarukan. Ya, saya kira sudah banyak kajiannya di berbagai daerah potensial dikembangkan. Jadi tidak kondisi existing itu tidak membelenggu ya untuk melakukan perubahan secara radikal bahkan gitu ya ke arah ekonomi yang lebih hijau ya, dari ekonomi coklat tersebut ya dengan melakukan perubahan struktur ekonomi ya yang tentu saja kalau dari segi pemerintah itu harus diatur ya gitu ya, dan pemerintah perannya ya adalah sebagai regulator ya, pemerintah punya kekuatan apa namanya regulatory power gitu ya. Nah, tetapi kemudian industri atau katakanlah dunia usaha, korporasi gitu, sesungguhnya punya juga kesempatan untuk mengatur dirinya sendiri ya supaya beralih ya ke ekonomi hijau. Ya, jadi kalau yang tadi berbasis regulasi itu seringkali kan apa dalam tanda petik ya tidak cukup ya, manakala misalnya penegakan hukum kurang memadai gitu ya. Jadi apa istilahnya Pak Profesor Otto Sumarwoto menyebut apa namanya ADA ya, atur dan awasi itu sudah bukan zamannya lagi sekarang gitu ya. Tapi harus ditambah dengan ADS ya, atur diri sendiri. Jadi industrinya mengatur diri sendiri dengan menggunakan berbagai instrumen untuk membuat industrinya ya, dari sisi industrinya, dari sisi produksinya hijau ya, lebih hijau, jadi menggreenkan, menghijaukan produksi ya, dan itu dengan sertifikasi ya, dengan penerapan standar ya ISO dan sebagainya, itu kan pada dasarnya upaya-upaya yang bersifat apa istilahnya ADS ya, atur diri sendiri. Dengan demikian hijau itu jadi citra perusahaan ya, itu juga dari sisi dari sisi perusahaan gitu ya. Tapi pemerintah kalau dalam apa namanya topik yang kita bicarakan kan lebih menekankan peran pemerintah ya, karena terkait ke perencanaan pembangunan daerah. Tapi untuk yang terkait ke tadi perubahan di sektor dunia usaha, saya kira itu perlu waktu tersendiri untuk membahasnya gitu ya. Itu berkaitan dengan produksi bersih ya, berkaitan dengan bagaimana apa namanya perdagangan karbon gitu ya, karena ekonomi hijau diterapkan bisa pada harga carbon pricing ya, harga karbon ya, dan seterusnya gitu ya. Dan itu saya kira mungkin pembahasannya terlalu luas kalau masuk ke situ. Itu bisa topik lain ya Pak Heru ya. Oke, itu sebagian besar terkait ke situ. Jadi dari Jambi kalau tidak salah ya menanyakan itu, saya kira sama. Jadi intinya harus dimulai perubahan ya, apa namanya, untuk mengurangi ketergantungan kepada ekonomi yang berbasis sumber daya alam ya, menjadi ekonomi industri ya. Jadi di industri ada tantangan, yaitu tadi polusi ya, itu yang kemudian harus mengembangkan atau menerapkan industri bersih yang tadi saya sampaikan. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Iwan atas penjelasannya. Ini sudah mencakup pertanyaan-pertanyaan yang ditulis ya di dalam chat lagi, karena sudah waktunya sudah jam 5. Temanya ngabuburit ini. Tapi kita menangkap itu penting terintegrasi. Mungkin internet saya agak kurang baik ya. Barangkali saya alihkan ke Bu Ina. Kita tinggal memberi applause ya, apresiasi pada Pak Iwan. Terima kasih banyak atas sharingnya ini. Dan kita yang terakhir ya tentunya melakukan foto bersama mungkin ya untuk dokumentasi. Barangkali bisa dibantu ya panitia untuk mendokumentasi ya untuk peserta kopi sore yang ketiga kali ini. Ini boleh saya izin
Sebentar izin silakan sedikit Win. sambil Mas Sidki mungkin mempersiapkan Pak Iwan, kelihatannya ini materinya sangat menarik ya. Ini bisa berlanjut barangkali ya. Ya, Karena Bu. tadi saya penasaran juga gitu. Ini dari daerah-daerah tadi kata Pak Iwan di awal sudah menyatakan bahwa banyak contoh-contoh yang sudah dijalankan, dilakukan. Nah, kalau saya sebagai orang yang baru tahu ini kayaknya pengen tahu nih Ya, bagaimana pemerintah betul. daerah itu menjalankan proyek apa Ya, program-programnya. Mudah-mudahan kalau tidak keberatan bisa kita lanjutkan seri ya, berikutnya Pak Iwan. boleh, Tidak Bu. keberatan? Bangga, Bu. Oke. Terima kasih Dan sebelumnya. Mangga silakan. Ya, sudah Mangga difoto silakan. kita dari Mas panitia. Sidki gimana? Sudah difoto belum? Belum kerasa ini. Iya ya. belum kerasa. Kerasa. Ayo mungkin siapa yang Menarik, itu Mas Sidki, mangga. Mas Sidki. Baik, baik menarik kepada Pak Bapak Iwan. Ibu yang belum menyalakan kamera dipersilahkan karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Baik, mungkin sudah ya. Akan saya aba-aba. 1, 2, Belum kerasa. 3. Oke, sekali lagi Oke, untuk saat yang siap. kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah Bapak dan Ibu. Oh ya, Nanti ini share nomornya Pak Iwan. Ya, jangan lupa untuk mengisi terima kasih, Pak. absensi juga. Ya, oke. Kebetulan saya lagi garap ekonomi hijau di Proyek Rimba Sumbar. Ya, bagus, Pak. Iya, oke. Diskusi, Pak. Iya, oke. Oke Pak Iwan, makasih. Ya, Terima Sama-sama. kasih Pak Iwan. Terima ya, kasih yang terima pada yang kasih. sudah hadir semuanya. Iya, iya Bu. Bu Indah, makasih Bu Indah. Maaf saya Bernuhun, Pak koneksinya Iwan, Bu terputus. Indah, Ada, Pak Bu Heru. Rina. Ini Insya Allah mudah-mudahan kita lanjutkan lagi kita pertemuan kopi sorenya mungkin barangkali Ya. dengan Insya Allah. diakhiri ya Bu Indah. Pak Iya. Iwan. Mangga Pak Oke, Pak Heru. Oke, makasih Bu Indah, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Mangga Pak Heru, barangkali mau ditutup lagi atau Ya. sudahan? Sudah Oh, sudahan. sudah Baik kepada ditutup. semuanya, terima kasih. Terima kasih Pak Iwan semuanya Terima Pak kasih hadir. sama-sama, Terima kasih. Ibu. Sama-sama. Mangga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.